Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Prayoga dari kelas PS21D. Kali ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang teori perkembangan dari PAC. Dan tentunya saya juga akan menganalisa bagaimana hasil penelitian saya kepada anak usia 3 dan 5 tahun. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori perkembangan dari PAC ini. Menurut PAC, yaitu usaha secara kognitif untuk membangun pemahaman mengenal dunianya, itu melibatkan dua proses. Jadi yaitu secara organisasi dan adaptasi untuk membuat dunia kita lebih masuk akal. Kita berusaha mengorganisasikan pengalaman kita. Sebagai contoh, kita berusaha memisahkan gagasan-gagasan yang penting dari gagasan yang kurang penting, dan kita juga berusaha mengaitkan antara gagasannya satu dan gagasan yang lainnya. Selain berusaha mengorganisasikan berbagai pengamatan dan pengalaman, kita juga beradaptasi, yaitu menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru di lingkungan. Nah, menurut PAC ini ada 4 tahap yang kita lalui ketika memahami dunia. Jadi setiap tahap ini memiliki kaitan dengan usia dan mengandung cara berpikir tertentu. Yang pertama itu ada tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung mulai dari lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Nah, setiap tahap pertama menurut PAC, dalam tahap ini bayi membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengorganisasikan, membangun pengalaman sensoris, contohnya ketika melihat dan mendengar. Lalu yang kedua ada tahap praoperasi. Nah, tahap ini biasanya berawal dari 2 hingga 7 tahun, di mana tahap kedua ini anak-anak mulai melukiskan antara informasi sensoris dan tindakan fisik. Nah, yang ketiga itu ada tahap operasi konkret. Nah, ini operasi konkret ini berlangsung kurang dari 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 11 tahun maksudnya. Nah, di tahap ketiga ini menurut PAC, anak-anak dapat melakukan operasi yang melibatkan objek-objek dan juga dapat bernalar secara logis. Lalu yang terakhir itu ada tahap operasi formal. Tahap operasi formal berlangsung antara 11 hingga 15 tahun dan berlangsung hingga masa dewasa. Ini merupakan tahap keempat dan terakhir menurut PAC. Dalam tahap ini individu melampaui pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Nah, itu saja mungkin penjelasan sedikitnya. Lanjut kita ke analisa dari anak kecil. Oke, yang pertama di sini saya akan menganalisa anak umur 3 tahun, di mana si anak ini sudah dapat mengenali warna, bentuk, dan juga sudah dapat menghafal nama dari karakter yang saya sebutkan. Ada boneka nih. Ini warna apa sih? Ini warna apa? Tahu nggak? Warna apa? Warnanya warna apa? Warnanya warna apa? Sama? Berarti sama merah. Nih, sekarang diganti. Ini namanya Shelly. Ini namanya Shelly. Ini namanya Anna. Siapa yang namanya? Ini? Nah, sekarang si Shelly sama si Anna main bola. Shelly sama si Ana lagi main bola nih, terus si Shelly naruh bola sini tuh, lihat tuh, si Shelly-nya naruh bola ke sini, itu masukin, terus si Shelly-nya pergi ini, terus sama si Ana bolanya diambil, dipindahin ke sini, terus ditutup pakai ini. Terus gak lama si Shelly datang lagi.
Nah, si Shelly kalau mau ke bolanya di mana? Di mana? Tunjuk di mana ada. Berarti ada di. Bener. Tepat tuh. Tadi namanya siapa? Ini warnanya apa? Merah sama udah. Namun ketika saya melakukan tes, dia menjawabnya sedikit agak lama seperti yang terlihat pada video ini. Nah, namun dia tetap bisa menjawab walaupun hanya menunjuk. Cuma yang saya perhatikan adalah ketika dia menjawab itu dia sedikit berpikir dulu beberapa saat baru dapat menyimpulkan bahwa si bola itu ada di tempat yang satunya lagi. Nah, setelah dia bisa menjawab itu, ketika saya bertanya ulang tentang warna dan nama tokoh dari boneka tersebut, dia masih tetap ingat dan bisa menyebutkan dengan baik. Lalu yang kedua, saya menganalisa anak umur 5 tahun, di mana perkembangan kognitif anak 5 tahun ini menurut saya memang sudah seperti yang dikatakan biasa tadi, sudah mengerti. Jadi ketika saya bercerita lalu bertanya di manakah bola tersebut, dia langsung sontak refleks menjawab bola itu ada di wadah satunya lagi, dan dia dapat menjelaskan kenapa bola ada di satunya lagi. Dia bercerita bahwa karena bola tersebut dibawa oleh anak, dipindahkan oleh anak ke tempat yang satunya lagi. Dan ketika ditanya nama dan karakter pun dia bisa menjawabkan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, anak umur 3 tahun ini lebih bisa menyimpulkan dengan cara mengamatinya dulu terlebih dahulu dan mencoba untuk menjawab. Jadi tidak refleks langsung bisa menjawab, tapi dia lebih ke berpikir dulu, melihat dulu kenapa sih bola itu ada di situ, baru dia bisa menjawab walaupun dia tidak bisa menjelaskan kenapa bola tersebut ada di situ, tapi dia tahu bahwa bola itu berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Dan anak yang 5 tahun ini lebih bisa menjawab dan lebih pintar dari usia 3 tahun. Bukan lebih pintar ya, tapi lebih bisa menjawab dan bisa menjelaskan juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali jika terdapat banyak kekurangan. Semoga sedikitnya bisa bermanfaat. Terima kasih juga untuk Ibu Cempaka sebagai dosen pengampu tugas psikologi perkembangan anak ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.